banyak di antara ikhwah dan akhwat kita pada saat sudah menghadiri pengajian sunnah, mereka masih risih dengan masa lalunya. Banyak sekali orang dari musisi yang taubat, banyak sekali orang dari pengedar narkoba, banyak sekali dari orang pezina yang mereka taubat karena ikut pengajian-pengajian sunnah bifadlillah. Kemudian mereka risih dengan masa lalunya, sampai sering muncul pertanyaan, Ustadz, apakah saya masih layak mendapatkan pasangan ikhwah yang saleh dari seorang akhwat, atau seorang ikhwah yang saleh seorang ikhwah mengatakan masih layakkah saya menikah dengan seorang akhwat yang salihah sementara masa lalu saya kelam? Maka jawabannya dalam Islam sederhana. Inilah judulnya, iya, ini aku sekarang. Karena Islam tidak pernah memandang masa lalu seseorang, saudaraku seiman. Masa lalu kelam itu sudah dilupakan oleh Islam. Yang Islam ingin lihat sekarang ke depan. Yang lalu sejahat apapun perbuatan seseorang, selama dia sudah meninggalkannya dan memperbaikinya, Sang Pencipta Allah akan menerimanya. Dan kita akan sebutkan dalam pertemuan kita ini akan banyak contoh-contoh dari kalangan nabi-nabi, dari kalangan para sahabat, dari kalangan tabi'in. Orang-orang yang tadinya memang punya tanda kutip hal-hal yang keliru, tapi karena taubat maka Allah subhanahu wa ta'ala menerima taubat tersebut dan memuliakan mereka karena taubat itu. Perubahan performan yang terjadi, saudaraku seiman, penampilan baju, penampilan mungkin kalau ikhwah sudah berjenggot, sudah tidak isbal, akhwatnya mungkin pakai jilbab besar, pakai cadar. Dulunya mungkin beda sekali. Mungkin dulu pakaiannya sangat ya, dianggap kalau sekarang mungkin ya tanda kutip dalam Islam mereka dengan modern ya. Dan dianggap pakaian-pakaian ikhwah sekarang yang dipakai setelah sunnah malah kampungan tanda kutip di sini. Ini semua tidak ada sesuatu yang membuat kita malu. Tidak perlu malu teman-teman sekalian, karena berubah menjadi orang yang lebih saleh dan salihah adalah prestasi. Yang buruk itu kalau kita tetap dalam keadaan kita yang lalu. Maka selalu jadikan kalimat ini, judul buku ini adalah, iya inilah aku sekarang. Kamu berubah ya? Iya inilah aku sekarang. Kamu kok kenapa berubah? Ya beginilah keadaanku sekarang. Kita jawab. Dan tidak ada yang aib di situ. Sehingga memang tidak akan pernah ada masalah yang kita hadapi. Saya sering kasih contoh jemaah di Indonesia dan saya sampaikan kepada teman-teman juga di sini. Kalau seandainya kita pernah punya masa lalu, misal janjian sama teman-teman ke diskotik lah, ke bar lah, segala macam, mabuk-mabukan, berzina, foya-foya, maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian sekarang sudah kita taubat. Ada sebuah kaidah sederhana dalam hidup teman-teman sekalian. Ini yang saya terapkan dalam hidup saya. Dan saya berharap tentu teman-teman juga bisa menerapkan masalah itu. Kita harus bisa menjelaskan apapun perbuatan kita teman-teman, baik atau buruk. Kenapa kita lakukan dan kenapa tidak kita lakukan. Saya kasih contoh. Kalau kita lagi mau ke masjid, jalan, lalu ada tetangga kita melihat dan bertanya, Pak, mau kemana? Jangan diam teman-teman sekalian. Oh nanti kalau saya jawab saya ke masjid nanti riya. Enggak ada hubungannya sama riya di situ. Kita sedang ditanya. Riya itu kalau antum nggak ditanya lalu jelasin. Tanya orang di kantor, kamu puasa nggak? Kamu puasa? Saya puasa. Nggak ada sesuatu yang memicu. Dia sendiri yang pamer-pamer. Itu riya. Tapi kalau orang bertanya kita nggak bisa nggak jawab. Mau kemana? Mau ke masjid. Kontrol diri. Karena riya hanya bisikan dari syaitan dan semua ibadah pasti dibisikkan riya oleh syaitan. Pasti. Karena riya itu senjata pamungkasnya. Kata Nabi SAW dalam sebuah hadis sahih, al-yasiru minar riya syirk. Sedikit saja riya, sudah cukup syirik itu. Udah batal sholat itu kalau kita riya sedikit pun, gitu kan? Maka setiap kali ibadah pasti riya diorbitkan oleh syaitan dalam diri kita supaya kita terpengaruh. Tapi sederhana, tepis saja. Selama kita tidak mengiyakan maka tidak termasuk riya. Misal contoh, syaitan bisikin kita tuh di sebelah kamu ada atasan, sebelah kamu ada si fulan, sebelah kamu ada. Tapi kita nggak mengiyakan teman-teman sekalian, maka tidak riya. Seperti ibaratnya orang yang lagi nawarin produk, kalau kayak kita di Indonesia ya, kita lagi di lampu merah ada orang jual produk, kita lagi naik mobil, kacanya kita nggak buka, dia mau promosi apapun kita nggak ada masalah. Seperti itu syaitan menawarkan apapun, riya kita nggak ada masalah. Itu orang melihat kamu lagi doa lama, nggak usah pedulikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Selama kita tidak iyakan tidak ada masalah.
Jadi kalau kita berbuat satu kebaikan, ditanya, jawab. Nggak ada masalah. Mau kemana? Mau sholat. Mau kemana lagi di bandara? Mau umroh. Nggak ada masalah. Seperti kami juga para teman-teman da'i, kalau lagi mau bimbing umroh. Bapak Ibu maaf kami lagi libur pengajian karena saya akan bimbing umroh pada tanggal sekian. Nggak ada hubungannya sama riya ini. Kecuali memang dia niatnya mau riya. Tapi perlu menjelaskan perbuatan yang kita lakukan baik, kenapa kita lakukan. Kalau ditanya jawab teman-teman sekalian. Sama juga perbuatan baik kalau kita tidak lakukan dan ditanya jawab. Contoh, antum lagi musafir kayak di Indonesia, saya di sini tidak tahu tentunya. Kalau kayak di Indonesia kita lagi musafir misalnya dari Jakarta menuju ke mana ya, menuju ke Surabaya misalnya lewat darat, contoh saja ya. Kemudian di tengah jalan di tol Cikampek misalnya lagi Jumat, sholat Jumat. Kita masuk masjid mau sholat jamak duhur asar, Jumat gugur bagi musafir, tapi boleh dia ikut. Misal kita masuk masjid, Jumat sudah bubar. Niatnya memang musafir, kita mau jamak duhur asar. Begitu masuk masjid ada yang tanya, Pak kok nggak sholat Jumat? Perbuatan baik tidak kita lakukan ditanya. Tadi kan yang pertama perbuatan baik, mau ke masjid, mau kemana kita jawab, kita lakukan. Ditanya kenapa? Ini perbuatan baik tidak kita lakukan, ditanya kenapa? Kenapa nggak Jumat Pak? Jawab, karena saya musafir, saya akan jamak duhur asar, gitu kan? Ini poin pertama. Jadi perbuatan baik teman-teman, kenapa kita lakukan? Kalau ditanya jelaskan, perbuatan baik tidak kita lakukan, ditanya jawab. Sama halnya juga perbuatan buruk. Perbuatan salah atau buruk kalau pernah kita lakukan dan ditanya alasannya, jawab. Misal kita lagi jalan pecahin gelas. Orang tanya kenapa pecahin gelas? Oh karena ini. Kenapa terlambat masuk kantor? Karena ini. Apa adanya? Jujur. Jawab, jelaskan. Jangan dirahasiakan. Apa-apa, jelasin apa adanya. Makanya di dalam pepatah bahasa sudah katakan fi sarahatin raha. Di setiap keterus terangan itu ada ketenangan jiwa. Karena clear pada saat itu kan. Jadi perbuatan buruk kalau kita ditanya, kita terlambat masuk kerja, kita pernah melakukan satu kesalahan, iya memang saya lakukan. Saya salah, saya minta maaf, apa konsekuensinya? Selesai. Sama juga perbuatan buruk kalau tidak dilakukan, jelaskan. Ini yang terakhir ini yang saya mau jadi beratkan sebenarnya sesuai dengan tema kita. Misal gini, teman-teman biasa ditelepon sama kelompoknya, grupnya lah, apalah timnya atau apa saja namanya, gengnya, untuk ke diskotik, untuk ke bar. Kita sekarang sudah taubat. Lalu ditelepon. Banyak orang begitu ditelepon dia lihat, waduh teman saya telepon nih mau dia ke diskotik lagi, nggak usah jawab deh. Akhirnya sampai mati, 1 kali, 2 kali, 3 kali. Oh alhamdulillah sudah berhenti gak telepon lagi. Keliru ini teman-teman sekalian. Kelirunya kenapa? Karena besok dia akan telepon lagi. Kita gak jawab kan? Kalau kita sekarang sudah berubah, jangan malu teman-teman sekalian. Perbuatan buruk tidak kita lakukan, jelaskan. Angkat teleponnya. Ayo kita ketemu di diskotik ini ya. Oh maaf, saya sekarang sudah ikut pengajian. Saya tahu itu gak boleh. Jelaskan. Oh kamu sekarang berubah, kamu so alim, nggak apa-apa. Iya, memang begini aku sekarang. Udah berubah, nggak apa-apa, gitu kan? Saya jamin dengan izin Allah besok nggak bakal telepon sama dia, karena dia sudah tahu. Atau kalau perlu kita mengatakan, saya undang kamu ke pengajian saya ya, alamatnya di sini. Nggak bakal telepon lagi besok tuh. Benar nggak ini yang saya sampaikan? Hah? Puasa-puasa begini bisa nangkap materi nggak ini? Hah? Jelas ya? Karena ini kaidah hidup ini. Ini bukan cuma sekedar informasi biasa teman-teman. Terapkan dalam hidup, kita akan senang hidupnya. Akan aman. Akan merasa nyaman sekali. Jadi sekali lagi perbuatan baik kita kerjakan kalau ditanya jelaskan. Perbuatan baik tidak kita kerjakan, jelaskan kalau ditanya. Perbuatan buruk kita kerjakan, akui. Dan ambil konsekuensinya, jelaskan. Perbuatan buruk tidak kita kerjakan, jelaskan. Butuh penjelasan. Apalagi kalau sudah dilemparkan pertanyaan. Dan jangan pernah malu teman-teman untuk mengatakan iya, ini aku sekarang kalau sudah berubah. Ini kebaikan, untuk kebaikan tentunya ya.